Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ajaran Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk kalau udah Wahabi ini musik, ini bid'ah, ini sesat, ini nggak boleh, ini kafir. Itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi, sudah halal darahnya, boleh dibunuh. Jadi benih masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Ini pernah disampaikan oleh Kiai Said Akil Sirot, mantan ketua PBNU. Pernyataan Kiai Said Akil Sirot menyebut memberantas jaringan terorisme dilakukan dari benihnya atau pintu masuknya ajaran ekstremisme, yaitu pintu masuknya ajaran Wahabi. Tanggapan ini memberikan gambaran bahwa pesatnya ajaran ini sudah menjamur di Indonesia. Gerakannya sudah terstruktur, sistematis, dan masif, saudaraku. Terus menurut Nadir Shah Hussein, identifikasi sebagai kelompok radikal itu yang pertama ya, ini kaum takfiri yang menganggap kelompok selainnya sebagai kafir. Berbeda pandangan sedikit saja langsung kita dikafirkan. Ini radikal dalam keyakinan. Yang kedua, saudara, kelompok jihadis yang membunuh orang lain atas nama Islam. Mereka melakukan tindakan di luar hukum tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Ini radikal loh dalam tindakan. Yang ketiga, saudaraku, kelompok yang hendak mengganti ideologi negara dengan menegakkan negara Islam atau khilafah. Tindakan mereka merusak kesepakatan pendiri bangsa. Ini radikal loh dalam politik. Contohnya Kozinuddin, ya, yang pengacara itu yang dari HTI. Itu juga radikal. Kelompok Wahabi dapat dikatakan karakter radikal, yakni mengkafirkan orang. Walaupun belum sampai membunuh dan mengganti ideologi, tetapi stigma untuk mengkafirkan orang ini menjadi berbahaya untuk persatuan dan keutuhan bangsa. Sebuah gerakan keagamaan Wahabi atau Salafi, sebuah aliran reformasi keagamaan dalam Islam. Aliran ini dirintis dulu pada abad ke-18, pelopornya bernama Muhammad bin Abdul Al-Wahhab, ya, yang berasal dari Najd, Arab Saudi. Aliran ini digambarkan sebagai sebuah aliran Islam yang ultra konservatif, keras atau puritan, pendukung. Aliran ini percaya bahwa gerakan reformasi Islam kembali kepada ajaran monoteisme murni yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Praktiknya, aliran Wahabi menganggap bahwa bersih dari segala ketidakmurnian seperti praktik-praktik yang dianggap bid'ah, syirik, dan khurafat, kufarat. Sementara penentang ajaran ini menyebut Wahabi sebagai gerakan sektirian yang menyimpang, sekte keji, dan sebuah distorsi ajaran Islam. Contohnya, kelompok Wahabisme memperlakukan perempuan sebagai warga kelas 3, membatasi hak-hak mereka seperti menyetir mobil, bahkan membatasi pendidikan mereka. Wahabisme melarang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, melarang kebebasan politik, dan secara konstan mewajibkan rakyat untuk patuh kepada pemimpin mereka, menerapkan hukum Islam. Berdirinya kerajaan Saudi Arabia dan paham Wahabi, Dr. Abdullah Muhammad Sindi di dalam sebuah artikelnya yang berjudul Britain and the Rise of Wahhabism and the House of Son menyajikan tinjauan ulang tentang sejarah Wahhabisme serta pemerintah Inggris di dalam perkembangan dan hubungannya dengan peran keluarga kerajaan Saudi. Wahabi merupakan salah satu sekte Islam yang paling kaku dan reaksioner saat ini. Dan kita tahu bahwa Wahabi adalah ajaran resmi kerajaan Saudi. Di antara doktrin-doktrin Salafi Wahabi ini, pertama doktrin tasib atau menilai amaliyah tertentu sebagai bagian dari syirik atau menyekutukan Allah. Doktrin tasrik ini misalkan membuat larangan agar umat Islam tidak boleh mengangkat manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, untuk dijadikan perantara dengan maksud mendekat diri kepada Allah. Kemudian tidak meminta pertolongan atau tawasul kepada para wali. Begitu juga tidak boleh ziarah dan menyakralkan semua itu. Kedua, konsep Wahabi apa yang disebut bid'ah. Menurut kelompok ini praktik-praktik keagamaan yang tidak dasarkan atau tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, serta otoritas sahabat Nabi. Konsep bid'ah versi Wahabi ini biasanya dipasangkan sebagai lawan negatif dari Sunnah. Dengan demikian, meninggalkan Sunnah melibatkan tindakan meninggalkan bid'ah. Selain bid'ah yang dipandang telah mencengkram kaum muslim dalam berbagai praktik yang lebih berbahaya, di antara praktik-praktik keagamaan yang dikategorikan sebagai bid'ah oleh Wahabi adalah memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad atau bid'ah. Selain itu, praktik-praktik memperingati kematian seorang haul atau tahlilan dalam rangka kematian seseorang termasuk bid'ah menurut Wahabi. Kafir mengkafirkan seringkali menghantui masyarakat, saudara. Kelompok Wahabi ini sering menggunakan retorika di dalam ajang dakwahnya. Mereka gemar mengkafirkan orang dianggap syirik karena melakukan praktik keagamaan yang menyesatkan seperti ziarah kubur, tawasul, dan maulid Nabi. Kafir mengkafirkan mendorong mereka berbuat kekerasan di luar sehat
seperti perusakan kuburan yang terjadi di Arab Saudi. Hegemoni atau kelompok Wahabi, hegemoni kelompok Wahabi dalam perkembangan Wahabi sebagai pintu masuk terorisme dapat kita jelaskan melalui istilah hegemoni, yang merupakan upaya yang dilakukan agar membuat suatu kelompok terpengaruh atau mengikuti cara berpikir kelompok tertentu dengan cara memberikan pemahaman yang dianggap benar. Feedbacknya, kelompok yang terhegemoni menganggap bahwa pemahaman yang diberikan kelompok itu benar dan sah saja. Kelompok Wahabi melakukan perjuangan hegemoni itu. Mereka melakukan dakwah di Indonesia dari mimbar pengajian hingga mimbar media sosial. Praktik-praktiknya merekrut banyak simpatisan yang terdoktrin melalui pengajian-pengajian. Efeknya terjadi perubahan sosial, mulai fashion, ideologi berpikir, hingga interaksi sosial. Mereka pelan-pelan menjadikan kelompok Wahabi sebagai perjuangan kelas karena mereka yakini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Maka kelihatannya tuh kelompok-kelompok mereka itu Sohih, kafah, dan lain sebagainya. Counter hegemoni menurut Gramsci dalam teorinya ia memberi solusi untuk melawan hegemoni atau counter hegemoni, yaitu menitik beratkan pada sektor pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah pengajaran keagamaan yang berdasarkan Islam wasatiyah. Wasatiyah. Selama ini pemerintah terkesan mengabaikan aspek pendidikan keagamaan itu. Seharusnya langkah pemerintah untuk meredam gerakan Wahabi itu menitik beratkan fokus kepada pendidikan, memperkuat sistem pendidikan keagamaan hingga perhatian kepada kajian keagamaan yang strategis, misalnya sekolah, universitas hingga perkantoran. Monitoring terus dilakukan sebagai upaya deradikalisasi counter hegemoni terhadap kelompok Wahabi. Konkretnya adalah sistem perencanaan pendidikan agama yang eksklusif, terencana dan terintegrasikan memonitoring setiap kajian-kajian yang eksklusif yang terjadi di kampus dan di perkantoran. Pemerintah menyiapkan tenaga pendidik agama yang satu nafas antara keislaman dan keindonesiaan. Jika itu dilakukan, maka gerakan Wahabi ini akan mengecil dengan sendirinya. Nah, maka dengan itu, harapan besar kami sebagai rakyat Indonesia, harapan kami sebagai warga yang meyakini sebuah agama sebagai Islam moderat, Bapak Menteri Agama, pemerintah yang memiliki kapasitas tentang mengatur larangan, pencegahan atas paham-paham ini, ayo, harus segera negara kita jangan sampai termakar oleh paham-paham makar ideologi seperti ala-ala Wahabi Salafi. Ini sangat berbahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.